Disinilah nikmat besar Allah berikan kepada para sahabat. Di zaman itu tinggal pilih mau surga apa mau neraka. Mau surga sampai, mau neraka Abu Jahal, Abu Lahab, ya sampai neraka. Ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang jihad, akhirnya masuk neraka hari itu. Ada nggak? Nggak ada. Hari itu kalau ada orang sholat, orang puasa, orang jihad, pasti jurusannya surga, bukan neraka. Nah hari ini ada orang teriak jihad, jihad, tapi akhirnya masuk neraka. Ada nggak? Ada nggak? Kita sedang saksikan atas nama jihad, bunuh diri. Dia perintahkan istrinya, anak-anaknya untuk bawa bom ke gereja, ke tempat-tempat ini, bunuh diri sedang kita saksikan. Padahal jihad mereka bilang di zaman Nabi nggak ada syubhat seperti ini. Nikmat sekali di zaman Nabi SAW. Ingin baik atau tidak, gitu saja. Hari ini siapa sih di antara kita yang tidak ingin baik, saudara-saudara kita, termasuk anak-anak Khawarij yang ngebom sana, ngebom sini, pengen baik, pengen surga apa pengen neraka? Pengen surga. Pengen surga. Kan semboyan mereka ketika setelah bom bunuh diri sudah ditunggu oleh bidadari-bidadari, begitu. Ini luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita butuh kaidah, kita butuh rumus-rumus, kita butuh teori-teori. Tidak seperti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, dalam rangka mempelajari rumus-rumus inilah, teori-teori inilah, kaidah-kaidah inilah, formula-formula inilah, insyaallah jika Allah izinkan kita akan bahas satu kutaib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari, seorang imam yang menyembunyikan dirinya dari kezaliman penguasa yang terkena syubhat, bukan terkena syahwat, ya. Bukan penguasa yang korup, yang ambisius, yang tidak amanah, yang ahli maksiat, bukan. Khalifahnya jujur, amanah, takut dosa, tapi terkena syubhat. Akhirnya ulama-ulama ahlus sunnah termasuk Imam Ahmad harus mendekam di penjara 30 bulan lamanya karena tidak mau mengikuti syubhat penguasa ini yang mewajibkan kepada seluruh ulama untuk mengatakan, mengajarkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, imam kita yang satu ini, Al-Imam Al-Barbahari, salah satu kurbannya. Kalau Imam Ahmad begitu berani berhadapan dengan penguasa yang terkena syubhat itu, Khalifah Al-Ma'mun, Imam Al-Barbahari dan imam-imam yang lain tidak seberani Imam Ahmad. Dari itu luar biasa kaum muslimin, bahkan para ulama menyembunyikan keyakinannya. Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Nahya al-Qatan dan lain-lain itu dengan terpaksa mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Dengan apa? Dengan lisannya. Adapun hatinya, keyakinannya tetap mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah, ucapan Allah, tidak bisa dipisahkan dari Allah. Sebagaimana tangan Allah, wajah Allah tidak bisa dipisahkan dengan Allah, maka tentu bukan makhluk. Karena seluruh makhluk adalah titik-titik dari Allah. Terpisah. Tidak ada makhluk yang menempel dengan Allah, termasuk makhluk terbesar, makhluk tertinggi, Arasy
arsy. Apakah arsy menempel pada diri Allah? Allah menempel di arsy? Tidak. Jauh jarak antara arsy dengan Allah, entah berapa juta kilometer. Hanya Allah yang tahu. Di atas arsy itulah Allah bersemayam dengan segala keagungan dan kemuliaannya. Kata siapa? Kata Allah. Kata Rasulullah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau kata orang filsafat, ahlul kalam, beda. Diutak-atik ayat itu, diutak-atik hadis itu. Ya. Kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Padahal Allah ghaniyun 'anil 'alamin, Allah tidak butuh apapun. Ya. Memang Allah tidak butuh apapun, Allah tidak butuh arsy, tapi Allah berada di atas arsy. Terserah Allah. Nah, fitnah khalqul Quran ini melanda kaum muslimin hari itu diakibatkan oleh seorang khalifah pertama. Khalifah pertama yang terkena syubhat. Sebelum itu belum ada khalifah yang terkena syubhat. Belum ada khalifah yang bukan ahlu sunnah. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Hasan sebentar, kemudian Muawiyah, Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, berganti dinasti sampai ke Harun ar-Rasyid. Seluruhnya salaf, seluruhnya ahlus sunnah. Tidak ada satupun khalifah yang Mu'tazilah, yang Jahmiyah, yang Qadariyah, yang Rafidah, apalagi tidak ada. Nah, khalifah inilah Al-Ma'mun, khalifah pertama yang terkena syubhat ahlul kalam, meyakini bahwa Al-Quran makhluk. Dan khalifah yang satu ini sangat saleh, cinta kepada ilmu. Beliau mengumpulkan para ulama di satu majlis khusus yang beliau namai dengan Baitul Hikmah. Di tempat itulah beliau memuliakan para ulama. Tapi ulama yang terkena syubhat bukan Ali bin Madini, bukan Yahya bin Ma'in, bukan Imam Ahmad, bukan Muhammad bin Nuh, tapi Ibnu Abi Du'ad. Ulama yang terkena syubhat. Sementara ulama ahlu sunnah ini dipaksa untuk mengatakan, mengajarkan bahwa Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, Imam Al-Barbahari ini salah satu di antaranya. Walaupun beliau hidup setelah Imam Ahmad bersembunyi, bersembunyi di satu rumah nenek-nenek tua, dan di tempat itulah beliau wafat. Banyak tulisan beliau, tapi yang tersisa yang diketahui oleh kaum muslimin hanya satu ini, kitab Syarhus Sunnah. Yang lain tidak terlacak. Begitulah para ulama itu memiliki cerita sendiri-sendiri. Ada ulama yang kitabnya terbakar, ya, Ibnu Lahiyah. Maka jika beliau meriwayatkan hadis itu dibahas. Beliau meriwayatkan sebelum kitabnya terbakar apa setelah? Tahun berapa itu beliau meriwayatkan itu kepada muridnya? Kalau dijawab sebelum kitabnya terbakar, diterima. Oh, setelah kitabnya terbakar, tolak. Karena hafalan dengan hatinya kurang kuat beliau. Beliau dobit, hafal dengan tulisan. Karena hafalan itu bisa dengan tulisan, ini khusus ahli hadis ya, bisa dengan hatinya.
imam kita ini meninggal istilahnya seorang diri karena dalam pengasingan, dan diriwayatkan hanya nenek-nenek tua itu mungkin bersama beberapa lelaki kerabat si nenek ini yang menyolati dan menguburkannya, karena hari itu zaman fitnah. Apa isi kitab ini atau kutub ini? Kesimpulan-kesimpulan, faidah-faidah. Seseorang untuk bisa dikatakan ahlu sunnah, pengikut Rasul dan para sahabat, bagaimana itu diajarkan. Maka buku ini ringkas, hanya berisi poin-poin, poin pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 200-an, untuk dikatakan seseorang itu sebagai pengikut Rasul dan para sahabat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Al-Firqatun Najiyah, atau At-Taifatul Mansurah, atau Al-Ghuraba As-Salaf. Ada 4 atau 5 nama untuk Ahlus Sunnah. Apakah di luar Ahlus Sunnah kafir? Jawabnya tidak. Tidak. Di luar Ahlus Sunnah tidak kafir. Maka Ahlus Sunnah dari mulai para sahabat, seluruh sahabat Ahlus Sunnah, seluruh sahabat Salafi, nggak ada sahabat yang Qadariyah misalnya, Mu'tazilah, Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah, Bahaiyah, Nusairiyah, nggak ada. Seluruh sahabat yang bertemu dengan Nabi, kaum muslimin yang bertemu dengan Nabi dan mati dalam keadaan muslim, adalah Ahlus Sunnah, Al-Firqatun Najiyah, Salafi. Ya. Maka kita mati-matian untuk mengikuti para sahabat ini. Ya. Dikatakan mati-matian hari ini karena luar biasa, cemoohan, cacian, makian, hinaan, pengusiran, dan tidak sedikit yang bully secara fisik, bahkan dipenjara waktu itu, ya. Sekarang kita tidak lihat. Sekarang saudara-saudara kita yang dipenjara masalah dunia, beda dengan Imam Ahmad, beda dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beda dengan Imam Nawawi. Walaupun tidak dipenjara tapi dikucilkan, ini karena agama, karena masalah agama. Hari ini kita saksikan saudara-saudara kita yang dipenjara masalah dunia, ya, karena dunia. Jika tidak ikut-ikutan merebutkan dunia, bersaing dengan penguasa, insya Allah tidak. Ya, mau ngomong apa? Ya, orang yang ngomong siksa kubur nggak ada, dibiarkan oleh penguasa. Orang yang mengatakan bahwa jangan ditunggu, Nabi Isa tidak akan turun, Dajjal itu cuma simbol, ini kan ucapan kufur luar biasa, dibiarkan oleh penguasa. Ya, yang ditangkap-tangkap, yang penjara, yang apa, yang bicara masalah dunia, ya, yang ikut berebutan bangkai kambing sampah. Kalau kita berbicara tentang akhirat murni, insya Allah kita tidak diapa-apakan. Beda dengan di zaman Imam Ahmad, di zaman Syekhul Islam. Kalau antum dengar sebab terakhir Syekhul Islam di penjara, salah sebabnya panjang, ya. Ini sebab terakhirnya, istilahnya puncak kekesalan penguasa. Apa? Lucu, aneh. Apa? Masalah akhirat, bukan masalah dunia. Talak 3 sekaligus, jatuhnya 1. Jadi kalau ada seorang suami mengatakan, aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau 3 kali, atau aku talak engkau talak 3,
Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu jatuh talak satu. Padahal hampir dikatakan mayoritas kaum muslimin termasuk penguasa hari itu mengatakan jatuh talak 3, dan itu a'immatul arba'ah, dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, sama pendapatnya, jatuh talak 3. Ibn Taimiyah begitu berani mengatakan jatuh talak 1. Ibn Taimiyah berani karena apa? Karena 4 imam mazhab ini imam besar, berilmu, tapi Nabi bukan Nabi. Bisa salah nggak? 4 imam mazhab sepakat, tapi salah. Mungkin kan? Mungkin. Kalau nggak mungkin salah, berarti 4 imam mazhab ini Nabi. Yang tidak mungkin salah hanya satu manusia, Rasulullah SAW, dan kesepakatan para sahabat tentunya. Memang beliau punya hujjah. Kita nggak bahas itu, tapi beliau punya hujjah. Karena memang di zaman sahabat jatuh talak 1. Artinya nggak ada gitu kan. Dan itu kan nggak boleh. Nabi tidak membolehkan seorang suami mentalak istrinya sekaligus 3. Talak 1 saja. Ngapain talak 3? Kalau ingin pisah selamanya, talak 1 bisa nggak? Bisa. Ngapain talak 3? Namanya manusia kan bisa nyesel di kemudian hari, bisa balik lagi kalau baru talak 1 atau 2. Kalau talak 3 kan nggak bisa balik lagi, sulit. Kecuali udah dinikah dengan laki-laki lain dan sudah dicerai, sudah dijima, sudah dicerai, sudah habis masa iddahnya, dan ini tidak boleh direkayasa, sulit. Ini bedanya. Ulama di zaman dulu dipenjara oleh para penguasa karena berbicara tentang akhirat. Kalau hari ini karena dunia. Insya Allah kita berhusnudzon dan kita berharap penguasa kita akan membebaskan kita untuk berbicara tentang akhirat. Ya, ketika kita mengatakan ini syirik, ini bid'ah, ini syirik, ini bid'ah, yang marah penguasa apa hewan sebelah? Penguasa nggak akan marah. Ini syirik, ini bid'ah. Ya Allah. Yang marah hewan sebelah, tersinggung mereka lakukan ini dari kecil, dari kiai-kiai kami, tiba-tiba dikatakan ini bid'ah, nggak ada ajaran dari Nabi, sesat, menyesatkan. Ya, maka beruntung kita, walillahil haq. Coba kita hidup di zaman Khalifah Ahmad pun, jangankan kita, Ali bin Madini ini guru besar dari Imam Bukhari, Yahya bin Ma'in ini guru besar dari Imam Bukhari, terpaksa berbohong dengan mulutnya bahwa Al-Quran adalah makhluk. Hanya Imam Ahmad seorang diri yang berani jujur berhadapan dengan Khalifah Lamun, belum ketemu berhadapan dengan para penggawanya, dengan satu muridnya bernama Muhammad bin Nuh yang di kemudian hari meninggal. Jadilah Imam Ahmad seorang diri. Ya, dan itu berakhir. Ya, artinya penguasa Khalifah Al-Ma'mun diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dan tidak langsung diganti dengan Khalifah Ahlus Sunnah, masih Ahlul Kalam. Ya, kemudian setelah itu baru diganti. Nah, kutub ini berisi insyaallah tentang ciri-ciri Ahlus Sunnah. Yang kitab ini, pembahasan seperti ini tidak dibahas di zaman Nabi. Ya. Nabi tidak mengatakan agar kalian menjadi Ahlus Sunnah harus begini, jangan begini, jangan begini. Kenapa? Para sahabat masih begitu, terutama di zaman Abu Bakar dan Umar. Tidak ada pembahasan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, agar kalian jadi ahli sunnah itu jangan begini, harus begini. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Pembahasan seperti itu enggak ada. Hari ini luar biasa. Termasuk
kutip yang akan kita bahas ini. Hari itu tidak ada. Kenapa? Karena seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah. Yang apa yang dibahas? Mu'tazilah belum ada, Jahmiyah belum ada, Rafidah belum ada, dan seterusnya. Ya inilah kita Ahlus Sunnah, Rasul dan para sahabat. Disitulah jawaban Nabi dengan kalimat yang ringkas, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang disebut Ahlus Sunnah adalah apa yang aku dan para sahabatku ada di situ. Siapapun yang mengikuti aku dan para sahabatku, maksudnya begitu. Sholatnya persis seperti sholatnya Rasul dan para sahabat. Pakai usolli apa tidak? Subuhnya pakai kunut apa tidak? Rasul dan para sahabat, begitu. Ya, jangan imam manusia mulia berilmu, tapi manusia, bukan nabi, bukan rasul, yang sekali lagi bisa benar bisa salah. Ya, cara hajinya, cara umrohnya sama dengan Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat sekali berangkat ke Mekah, umrohnya sekali apa berkali-kali. Nah, itu kita contoh. Rasul dan para sahabat kalau ada kematian setelah dikubur ngapain? Ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari apa tidak? Itu kita contoh. Rasul dan para sahabat setiap kali melewati 12 Rabiul Awal, diem aja apa bikin acara khusus? Kalau bikin kita ikuti, kalau tidak ya gak usah. Itu Ahlus Sunnah. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapapun yang dalam beragama ini dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam, dari mulai sholat, wudu, tayamum, melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, semua mengikuti Rasul dan para sahabat. Itu Ahlus Sunnah. Jadi tidak bisa Ahlus Sunnah itu diklaim oleh sebagian orang. Hari ini kalau ingin jadi Ahlus Sunnah, tiru kelompok itu, nggak bisa. Kalau pengen jadi Ahlus Sunnah, lihat ormas itu, nggak bisa. Kalau pengen jadi Ahlus Sunnah, tinggallah di situ. Hatta di Mekah Madinah, nggak ada jaminan. Negeri paling sunnah insya Allah Mekah Madinah hari ini. Tapi apa jaminan ketika kita tinggal di situ, ngikutin taklid kepada orang-orang itu dari alif sampai ya, dijamin Ahlus Sunnah? Tidak. Kalau ingin menjadi Ahlus Sunnah, dijamin pasti Ahlus Sunnah, ikuti Rasul dan para sahabat. Nah, karena syubhat sudah luar biasa, aliran sesat di mana-mana mengaku Islam, padahal sudah sebagian bahkan sudah keluar dari Islam, seperti Bahaiyah, Nusairiyah, Ahmadiyah. Saya kira sepakat ulama, Ahmadiyah sudah bukan orang Islam lagi. Bahkan Rafidah, Syiah laysu minal muslimin. Nah, ada saudara-saudara kita ini yang keluar dari Ahlus Sunnah tapi belum keluar dari Islam, masih muslim. Karena kaum muslimin pecah, berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok menjadi berapa? 73. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Gak mungkin ucapan Nabi ini batal. Karena dakwah marak, karena penjagaan ketat, karena ulama-ulama Ahlus Sunnah betul-betul diberi tempat oleh penguasa, akhirnya kaum muslimin tinggal 5 firqah, bukan 73. Nggak mungkin. Sabda Nabi nggak mungkin batal. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan, bahwa umatku kelak akan pecah menjadi 73. Ini sabda Nabi, tidak mungkin batal. Dan sudah dihitung oleh para ulama Ahlus Sunnah. Sebagian mereka sudah ada yang mencapai 60, ada yang mencapai 70, bahkan Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis itu sudah mencapai 73, 72. Yang 73 yang satu kan yang Rasul dan para sahabat Ahlus Sunnah. Ya, dan itu tentu bisa benar bisa salah, namanya manusia. Artinya ijtihad para ulama menghitung ini Rafidah jadi 12, Jabariyah jadi 12, Khawarij jadi 12. Ya. Pas 72.
Tapi sekali lagi itu ijtihad beliau, bisa benar bisa salah. Yang tidak mungkin salah sabda Nabi bahwa kaum muslimin akan pecah menjadi 73. Yang 72 masuk, yang 72 masuk neraka. Kekal apa tidak? Tidak kekal, karena masih muslim, karena masih umat beliau. Kan sataftariqu ummati, umatku akan pecah. Berarti akan pecah menjadi 73. Berarti 73 ini semuanya umat beliau. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akhirnya pasti akan masuk surga. Tapi masuk neraka dulu. Dan mereka masuk neraka bukan karena minum khamar, bukan karena berjudi, bukan karena berzina, bukan karena tidak sholat, justru karena sholat. Sholatnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Menurut antum, Nabi pernah nggak sholat nisfu Sya'ban? Rasul dan para sahabat pernah nggak sholat nisfu Sya'ban? Nah, itu. Pernah nggak Rasul dan para sahabat sholat 2 rakaat dalam rangka memperingati hari kelahiran, hari pernikahan? Kok kita sholat terancam neraka? Yakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati oleh kalian perkara ibadah yang tidak pernah aku contohkan, karena semua ibadah yang tidak aku contohkan namanya bid'ah. Semua bid'ah sesat, semua sesat terancam neraka. Kalau Allah tidak ampuni, ya, karena Allah Maha Pengampun. Karena satu-satunya dosa yang pasti tidak akan diampuni oleh Allah hanya syirik. Maka pelaku-pelaku bid'ah yang belum syirik ini terancam. Kita tidak boleh memastikan pasti masuk neraka, tidak, terancam. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Ya, kalau Allah mau ampuni, terserah Allah. Nggak mungkin ada yang bisa protes. Jibril, Mikail protes? Nggak. Ya. Mulai membaca kitab ini, beliau awali dengan alhamdulillah. Agak beda dengan kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali mungkin cetakan, ya, mungkin antum yang bawa kitab boleh dilihat apakah diawali dengan bismillah apa alhamdulillah. Ini pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam, kata beliau. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah Islam kepada kita. Lihat, ucapan yang tepat. Jadi Islam yang kita peluk sekarang ini, Islam yang kita anut, kita yakini ini adalah hadiah pemberian dari Allah. Ini tawadhu, tidak sombong. Kalau sombong gimana? Saya masuk Islam ini karena saya tahu Islam itu yang terbaik. Saya pelajari semua agama, saya tahu bahwa Islam yang terbaik. Saya pilih Islam. Sombong. Dan mungkin insya Allah mayoritas antum tidak seperti itu. Bahkan kalau saya tanya antum, kapan pertama antum sadar jadi orang Islam? Insya Allah antum nggak bisa jawab. Insya Allah antum nggak bisa jawab. Ya kan? Jadi betul-betul ini anugerah dari Allah. Ya, ini mayoritas antum, ya, bukan 1-2. Barangkali ada 1-2 yang tadinya non muslim masuk Islam. Ini mayoritas kita kaum muslimin di negeri kita, di Jakarta, di Bandung, di Makassar, ya, lahir diakikai, ya, diadani kan hadisnya dhaif, ya, masuk TK Islam, ya, oleh guru-guru kita diajari kita Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, ngikut saja. Masuk ke SD Islam atau SD umum, sorenya ngaji, ya, terus dituntun, nggak sadar kita. Jadilah kita muslim, jadilah kita sampai kepada kesimpulan tahu bahwa inna dina indallahil Islam,
Satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa mencari memeluk agama selain Islam tidak akan diterima. Semakin mantap kita. Tapi hari pertama kita jadi orang Islam, kita nggak tahu, kita dituntun. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Bayangkan antum lahir di Moskow misalnya, atau lahir di Jerman misalnya. Antum bayangkan, antum sekarang sedang apa? Sedang ngaji seperti ini, ya, di Moskow, di Jerman, di Tokyo. Nggak tahu Allah itu apa, barangkali nggak tahu Rasulullah apa, Al-Quran itu apa. Jadi kita harus akui, tidak dengan sombong, bahwa betul-betul ini anugerah Allah, pemberian Allah. Alhamdulillah kita lahir di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Makassar. Ayah ibu kita Muslim. Coba kita lahir di negeri kafir, ayah ibu kita kafir. Sulit kita membayangkan kita sedang sholat, baca Al-Quran, apalagi tahu manhaj. Apa kalau kita tidak syukuri? Harus kita syukuri. Jadi betul-betul ini hidayah dari Allah, pemberian dari Allah, kita tinggal terima. Kapan kita berusaha jadi orang Islam? Gak bisa jawab kita, ya. Tinggal kita belajar kesalahan kita diperbaiki. Oh ini bid'ah nih, ini gak ada contoh dari Nabi, tinggalkan. Tanpa harus mencaci maki guru kita yang ngajari bid'ah waktu di TK, waktu di SD. Mereka juga korban, diajari oleh guru-gurunya seperti itu. Guru-gurunya juga korban, diajari. Alhamdulillah sekarang kita tahu, diberitahu oleh teman kita, barangkali siapapun guru kita ngaji di masjid, dikasih tahu bahwa ini gak ada contoh dari Nabi. Nabi sholat langsung takbir Allahu Akbar, tanpa usoli dan seterusnya. Ya, tanpa harus ada cacian, makian. Kita syukuri kita dapat ilmu. Yang salah kita tinggalkan. Adapun Islam betul-betul ini hidayah dari Allah, pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Wa manna alaina bihi, karunia, bukan atas usaha kita. Wa akhrajana fi khairi ummatin, dan juga segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kita di sebaik-baik umat. Yang dimaksud sebaik-baik umat pertama kali siapa? Kuntum khaira ummatin, siapa? Sahabat. Ya. Ibnu Abbas mengatakan kuntum terdiri dari dua kata, kana dan antum. Kana fi'il apa? Mudhari' apa madi? Madi yang telah lampau. Kuntum, jadi kalian adalah sebaik-baik umat. Yang dimaksud pertama kali siapa? Sahabat. Nah, kita juga bisa masuk ke situ sebaik-baik umat kalau kita mengikuti para sahabat, ya. Para sahabat di luar Ramadan ada nggak yang mengumumkan untuk qiyamul lail berjamaah? Apalagi ini malam 1 Januari, daripada meniup trompet Yahudi keliling-keliling di jalanan tasyabbuh, mari kita qiyamul lail berjamaah di masjid anu, imamnya anu. Ada nggak para sahabat seperti itu? Kita ikuti. Karena sholat, puasa, zikir, wirid, baca Al-Quran, wudu, tayamum, adzan, qomat, ini kita harus niru, tidak boleh ngarang. Siapa yang ditiru? Rasul dan para sahabat. Bagaimana imam-imam? Ya lewat imam-imam, lewat Imam Syafi'i, lewat Imam Bukhari, lewat Imam Muslim, lewat Imam Malik. Lewat, ya. Nah, namanya lewat, kan bisa benar bisa salah yang bawa itu. Sekali lagi, mereka imam besar tapi manusia. Nah, kalau kita tahu salah, ya jangan kita ikuti. Apa ada ulama yang salah? Ya ada lah. Kalau nggak pernah salah, bukan manusia dong, bukan ulama, jadi nabi. Dan kita tahu kesalahan-kesalahan itu sudah dibeberkan oleh ulama yang lain, saling menasehati. Bahkan kalau antum tahu, mungkin kaget
kesalahan fatal dari Imam Hanafi, Abu Hanifah apa? Boleh nikah tanpa wali. Terkenal yang belajar madhab tahu, boleh nikah tanpa wali, boleh nikah tanpa wali. Jadi kalau saya ketemu perempuan cantik, saya tertarik, saya ajak, yuk nikah. Ayahnya nggak tahu, nggak masalah, karena tanpa wali sah. Padahal yang mengatakan pelacur itu menikah, pelacur itu menikah, tapi tanpa wali. Yang bilang begitu siapa? Yang bilang begitu siapa? Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Pelacur itu menikah tanpa wali itu doang. Kalau saya nanya sama antum, ya, saya yakin antum belum pernah ke tempat pelacuran, tapi saya tanya pasti antum tahu, saya juga tahu ya. Pelacur itu ketika melacur berzina ada saksinya nggak? Ada lah, maksud nggak ada. Tempat pelacuran kan banyak teman-temannya. Ketika masuk kamar berzina itu ada saksinya nggak? Ada, berarti saksi ada. Saksi ada. Ya, di tempat pelacuran ada saksi. Saksi itu kan menyaksikan kan? Bukan tanda tangan saya sebagai saksi, enggak. Teman-temannya, oh, ya udah sana. Nah, baik laki atau perempuan ada saksi. Ada maharnya enggak? Ada enggak? Pelacur itu ketika berzina ada maharnya enggak? Ya ada, enggak mau ya. Tawar menawar itu. Lebih apa istilahnya? Kalau kita kan main ini ya udah maharnya seperangkat alat sholat ya. Itu kan calon istri mestinya bilang, oh, jangan dong. Seperangkat alat sholat saya udah punya bang. Udah punya, ya belum punya apa? Ya Innova Ribbon saya belum punya. Ini syar'i tawar menawar. Emang mahar itu tawar menawar, hak calon istri. Ini main ini aja pokoknya seperangkat alat sholat selesai. Enggak. Nah, ini lebih syar'i, ini tawar menawar betul ya. 100.000 ya jangan lah, 200.000 pokoknya dela ya kan. Ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul apa tidak? Ada ijab kabul apa tidak? Para perempuan ada. Mau ijab kabul itu apa sih? Kita mau, dia mau, nah namanya ijab kabul. Ayo enggak, nah itu namanya ijab kabul. Mau sama mau ada. Masa main tomplok aja, nggak mungkin kan? Pasti ada ijab kabul. Jadi ijab kabul ada, wali saksi ada, mahar ada. Ada wali nggak? Nggak mungkin ada wali. Pelacur itu datang ke tempat pelacuran sama ayahnya, ada? Nggak ada. Sama abangnya, nggak ada. Sama adik laki-lakinya, sama pamannya, sama kakeknya, nggak ada. Shadaqah Rasulullah SAW. Rasul belum pernah ke tempat pelacuran, barangkali belum dengar tentang pelacuran. Beliau tahu, diberitahu oleh Allah bedanya pelacur dengan nikah, beda mencoloknya di wali. Berarti Abu Hanifah parah sekali, fatal sekali mengatakan nikah sah tanpa wali. Bagaimana kalau kita taklid dengan imam madhab? Bagaimana kalau kita beragama itu bermadhab? Kalau sudah Syafi'i dari alif sampai ya Syafi'i semua, kalau Hanafi dari alif sampai ya Hanafi semua, kita ikut-ikutan. Ini yang saya maksud, bahwa imam-imam itu tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Ya. Fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda. Kami mohon kepada Allah pertolongan untuk melakukan apa yang Allah sukai, apa yang Allah ridhoi. Ya. Betapa tawaduknya beliau mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang Allah sukai. Salat misalnya, puasa misalnya, sedekah misalnya, kita tetap mohon pertolongan kepada Allah. Tolonglah aku ya Allah supaya aku bisa sholat, supaya bisa puasa, supaya bisa haji. Kalau sombong kan, haji itu kan untukmu ya Allah, umrah untukmu, masa aku gak mau tolong kami? Itu sombong. Itu sombong. Ini gak sombong. Tolonglah aku ya Allah.
Karena kalau Allah tidak tolong kita, sujud satu kali nggak sanggup kita, sujud satu kali. Gimana sholat, datang ke masjid, setiap kali terdengar azan kita datang ke masjid berjamaah tanpa pertolongan Allah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Lihat saudara-saudara kita, jam 2 malam sudah sampai ke pasar induk, dorong-dorong sayuran, ini luar biasa berat. Tapi 2 rakaat sholat subuh tidak sanggup. Muslim ya, yang kita bahas muslim, saudara-saudara kita. Kenapa dia tidak ditolong oleh Allah? Kita yang bisa seperti ini selalu ke masjid setiap terdengar azan, itu karena pertolongan Allah. Kalau Allah nggak tolong kita, nggak bisa. Ya. Wal hifdha mimma yakrahu wa yas'al. Dan kita mohon juga pertolongan kepada Allah, jangan sampai kita melakukan apa yang Allah benci. Kita selamat dari korupsi, kita selamat dari zina, khamr, judi, karena ditolong oleh Allah. Bukan sombong kita karena saya bisa menahan hawa nafsu saya, karena saya kuat, karena saya selalu menjaga pergaulan, karena saya sombong. Ucapkan kalimat yang terbaik, karena saya ditolong oleh Allah. Asbabnya tadi begini begitu. Intinya bahwa hari itu dia harus mati. Asbabnya apa? Ya bisa virus, bisa bakteri, bisa kecelakaan pesawat, bisa ketabrak kereta. Intinya detik itu, menit itu, jam itu dia harus mati, sudah ada catatan. Jadi kita berbicara tentang inti. Kita belum masuk ya poin pertama. Setelah ini kita masuk poin pertama. I'lamu annal Islam huwa sunnah wa sunnatu fiyal Islam wa la yakumu ahaduhum illa al-akhar. Kita insyaallah bahas di kesempatan berikutnya jika Allah mengizinkan. Ya, itu saja. Sebelum ditutup, ada pertanyaan?